bikin review kelar baca buku The Sovereign Individual, Mastering the Transition to the Information Age by James Dale Davidson and Lord William Rees-Mogg. Ini kapan hari udah aku tulis sedikit tentang review yang ada di mana Goodreads, tapi live ini hanya untuk merekam aja. Jadi kalau teman-teman ini bisa nanti dilihat di IGTV ya, langsung ya. Oke, The Sovereign Individual. Buku apa sih, Vin? Ngapain baca buku? Aduh, Mbak, jatuh. Ngapain baca buku ini, The Sovereign Individual? Bukunya tentang apa? Terus apa yang menarik dan apa yang kamu pelajari gitu. Jadi apa key takeaways, itu yang aku bakal omongin di kelar baca buku kali ini. Oke, bukunya The Sovereign Individual tahunnya adalah dari beberapa orang yang ada di creator ekonomi, lanskap creator ekonomi. Ada Jack Butcher, ada siapa lagi Mayu ya? Ada Tiago Forte, ada juga David Perel, orang-orang yang memang aku lihat gitu, istilahnya sebagai role model, pengen nanti bisa seperti itu gitu. Nah, jadi The Sovereign Individual ini kalau lihat subjudulnya adalah Mastering the Transition to the Information Age. Mungkin yang ada di kepala, oh jadi itu bukunya tentang gimana kita menghadapi transisi ya gitu kan, kira-kira kayak gitu. Tapi kemudian ternyata di luar dugaanku, ini tuh bentuknya bukan yang kayak step by step kayak gitu. Bukunya lumayan tebel ya tuh, jadi ada 400 lebih gitu, 440 halaman lebih. Nah, di situ yang dimaksud transisi itu adalah dari era ke era gitu. Jadi benar-benar dari apa ya, kayak semacam zooming out jauh gitu, benar-benar dari sejarah peradaban manusia nih, ternyata ada berapa era sih gitu. Jadi ada kalau kita tahu ada masa era dimana kita hunting and gathering gitu ya, berburu, terus agrikultural atau bercocok tanam, terus industrial. Nah, the next ini menurut mereka adalah information era, information societies. Yang menarik adalah dari buku ini dia memakai teori atau kerangka yang ada hubungannya dengan violence, kekerasan, violence, power, authority, dan political theory gitu. Jadi itu yang cukup membuatku kaget gitu, karena pisau bedahnya atau pisau analisisnya itu malah menggunakan teori kekerasan. Nggak kebayang gitu kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena menurut Davidson dan juga Rees-Mogg, dia berpendapat kalau biasanya orang-orang lain itu memprediksikan, membuat prediksi atas masa depan, itu sebenarnya itu cuma untuk 5 tahun ke depan gitu. Karena pisau analisisnya yang dipakai misalnya ngomongin tentang informasi, teknologi, ya berarti kira-kira teknologi apa yang bakal berkembang kayak gitu. Tetapi tidak melihat cukup jauh sampai ke titik sebenarnya sebuah era tuh dibentuk kayak gimana sih gitu. Jadi memang kalau si Davidson sama Rees-Mogg ini melihat mungkin paling tidak untuk 100 tahun ke depan gitu. Jadi bener-bener range-nya itu luas banget gitu. Bahkan perkiraan dia era informasi ini paling enggak akan berjalan 200-300 tahun ke depan. Kayak gitu. Itu yang menarik ya. Kalau yang disukai atau nggak disukai? Oke, kalau yang disukai karena sangat menggelitik gitu, jadi pasti bakal mikir sih gitu, kenapa kok kayak gitu, kenapa ya kok bisa kayak gini. Oh iya ya, ternyata bener, orang dulu beralih dari era berburu ke agrikultur tuh melalui ini, ada perang seperti ini, ada kekuasaan bentuknya seperti ini,
kira-kira yang ke depan bakal kayak gimana. Nah, dari situlah kenapa judulnya juga The Sovereign Individual. Jadi menurut si Davidson dan Rees-Mogg, ini next time yang bakal berkuasa itu udah nggak bentuk pemerintahan lagi gitu. Nanti yang kuat bakal individu-individu, karena teknologi membuat orang tuh bisa nggak terikat sama geografis, nggak terikat sama dia tinggal ada di mana. Kekayaan juga bisa disimpan secara digital gitu kan. Ini ditulis 97 dan kita tahu bahwa sekarang udah rame banget yang namanya cryptocurrency gitu. Dia udah memperkirakan itu gitu. Terus kalau nggak sukanya juga banyak. Jadi aku sendiri kasih 3 bintang aja gitu si The Sovereign Individual, karena awal-awalnya tuh kayak meyakinkan gitu, dibangun argumennya dibangun dengan sangat meyakinkan, tapi kemudian setelahnya anti klimaks gitu. Jadi kayak ya kok gini aja gitu, dan beberapa link yang disarankan di terakhir gitu di buku ini itu kayak nggak valid gitu. Jadi ini sebenarnya valid nggak sih sebenarnya pengarang ini tuh main-main nggak sih nulis tentang bagaimana dia menyarankan orang yang menjadi sovereign individual untuk berkumpul di satu tempat, atau menyarankan semacam kayak apa ya, asosiasi kayak gitu. Tapi ketika aku coba buka linknya kayak semacam abal-abal gitu. Itu yang aku kurang suka dari buku ini. Terus, halo teman-teman, aku lagi review buku aja ya. Nanti kita lihat di IGTV juga bisa kalau mau tahu dari awal. Oke, kalau 3 key takeaways yang aku bisa dapat. Pertama, sukanya karena 3 key takeaways-nya adalah, pertama, kalau kita mau melihat masa depan, kayaknya kita perlu untuk zooming out sejauh mungkin gitu. Jadi agar kita bisa tahu polanya gitu. Jadi kalau si penulisnya Davidson dan Rees-Mogg ini, dia mengajak pembacanya untuk yuk mundur yuk kita lihat patternnya kayak gimana sih kayak gitu. Jadi itu juga jadi pelajaran buatku kalau pengen tahu tentang masa depan. Mungkin kita harus mundur cukup jauh, sejauh mungkin, agar kita bisa lebih objektif dan memperkirakan nanti kedepannya harus bakal kayak gimana. Terus habis itu untuk key takeaways yang kedua itu karena dia menggunakan teori tentang kekerasan, kekuasaan, terus politik juga gitu untuk menganalisa gimana masa depan itu juga membuatku oh iya ya, ternyata kita tuh mau nggak mau kayak sangat terpengaruh sama politik, sama kebijakan kayak gitu. Jadi perlu juga untuk memahami sebenarnya ini untuk kritis gitu sama hal-hal yang kira-kira bisa membentuk masa depan kita. Misalnya kayak pajak gitu, misalnya untuk kebijakan-kebijakan yang ternyata menyandera kita gitu. Jadi kayak menahan kita untuk bisa jadi berkembang lebih baik secara kekayaan, secara materi, atau secara kreasi dan macam-macam yang lainnya. Terus key takeaways yang terakhir juga adalah yang aku dapat dari buku ini, di-expose itu hard truth, ke apa ya, semacam pil pahit yang harus kita telan kalau memang kita bakal kita sudah masuk di information era ini, di era informasi, maka kekerasan itu akan bakal naik, escalate gitu. Jadi bakal naik karena nggak mungkin orang-orang yang dulunya berkuasa di era yang belum secanggih sekarang, ketika kan konvensional tuh. Nah, ketika udah beralih semua ke digital, bisa jadi orang yang berkuasa saat ini tuh nggak bisa berkuasa di masa depan kan. Nah, biasanya mereka akan menggunakan kekerasan atau
revolt gitu ya, revolusi gitu. Dan itu memang udah kelihatan dari era ke era memang bakal ada gitu, kekerasan itu akan terjadi gitu. Kalau kita tahu gitu juga kayak perang-perang banyak banget di mana-mana kan. Jadi itu wajar, dan di buku ini mengingatkan bahwa ya harus siap-siap gitu, harus bersiap, karena memang dalam peralihan era bakal akan banyak banget kekerasan yang terjadi kayak gitu. Itu buku yang aku baca. Sepertinya itu aja. Next book aku sekarang sedang baca, udah tinggal sedikit malahan, itu The Modern Romance. Kayaknya beda banget sama buku yang sekarang lagi dibaca. Dan itu saja sih. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir. See you on the next Kelar Baca Buku. Bye bye.